puasa masih agak semangat ya. Semangat terus ya. Kemarin kita ketemu loh di bukbernya Bapak Pasar ya. Mungkin kita pernah ketemu gitu ya. Jadi terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada teman-teman semua yang mau menyempatkan diri untuk diskusi sejenak ini gitu. Nah, jadi seperti kalian tahu, saya dan juga rekan saya ini adalah salah satu bagian dari tim pusat Capres-Cawapres nomor 1 Bapak Pasar dan Bapak Arif. Nah, di sini tujuan kami itu untuk mengajak nih teman-teman untuk bergabung di tim spesial kami. Terus sebagai perwakilan dari kampus UNA dan UNP ya. Iya benar ya. Jadi seperti yang teman-teman tahu yang udah pernah disampaikan oleh pastor kita, visinya tentu saja untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang memiliki skill yang mumpuni untuk menghadapi kemajuan teknologi untuk saat ini. Sedangkan untuk misinya itu ada 3 teman. Yang pertama yaitu meningkatkan literasi masyarakat saat sekarang ini untuk menghadapi era 5.0. Dan juga bakal nih dalam kurikulum pendidikan kita bakal ada skill yang dimasukkan supaya nanti kita tuh lebih berkualitas secara pendidikan untuk memajukan pendidikan Indonesia. Terus yang terakhir kita juga bakal menjamin paslon ini bakal menciptakan suatu program untuk meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia dalam hal teknologi itu sendiri. Dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan mungkin? Mungkin saya sedikit menanyakan saja sih ya Bapak Ibu, karena melihat tadi dari visi misinya itu tidak ada yang terjadi saat ini, tetapi melihat di masa depan gitu. Nah kalau untuk saat ini kan seperti harga sembako, minyak itu naik. Nah gimana sih tanggapan dari capres dan cawapres kita ataupun kita sebagai tim sukses mungkin? Ya mungkin untuk menjawab dari pertanyaan teman kita ini, jadi kita bisa menjamin, kita sebagai bagian dari tim ses pusat bisa jamin bahwa pasangan kita ini, Bapak Pasar dan Bapak Arif ini akan membuat kebijakan-kebijakan agar untuk menstabilkan barang dan juga harga sembako dan juga permasalahan-permasalahan yang akan datang akan diselesaikan secara menyeluruh dengan program-program tambahannya. Saya mau tanya, dari visi misi yang sudah disebutkan tadi, bagaimana cara pasangan calon cawapres dan capres dan cawapres ini melaksanakan program pemerataan literasi teknologi yang ke seluruh lapisan masyarakat? Gimana gitu caranya? Baik, untuk jawabannya sendiri saya akan jawabnya itu kami akan melakukan pemerataan dengan cara melalui berbagai sektor atau berbagai bidang terlebih dahulu, yang itu dimulai dari bidang pendidikan atau akademis terlebih dahulu, seperti misalnya sekolah di mana adanya pengoptimalan pembelajaran IT dan segala macamnya. Kemudian untuk lingkungan masyarakat, kami akan melakukan sosialisasi dan juga penyuluhan yang lebih menyeluruh, baik itu melalui daring maupun luring, agar masyarakat itu bisa teredukasi terkait penggunaan teknologi yang baik, serta juga bagaimana mereka menyikapi perkembangan era 5.0 itu sendiri. Oke, izin ya Bu Yasmin sama Pak Arif. Tadi kalau misalnya saya mendengar teman-teman juga dari pendapat dari Pak Arif, udah sangat bagus sekali sebenarnya kan itu terkait program yang Putri bilang juga gitu kan, pemerataan jaringan. Nah itu kan tadi sekiranya program itu dijalankan dengan demikian gitu. Tapi kita juga harus bisa melihat dari segala sisi dong, bahwa bukan hanya, nggak mungkin mulus-mulus saja semua jalannya ya, pasti bakal ada hambatan juga ya Pastor. Jadi kami dari tim ses nih, jika sekiranya nanti dalam mungkin berkampanye gitu, jika nanti menemukan pertanyaan ya nggak terlepas lah dari yang namanya adanya hambatan gitu. Nah pasti mereka juga kepo gimana sih gitu dari paslon Bapak Pasar Unggul sama Bapak Arif Muhammad ini. Sekiranya dari paslon yang sama-sama kita perjuangkan bareng nih, apa sih yang mereka lakukan terhadap hambatan dari adanya pemerataan teknologi? Itu sih Pak Bu sebenarnya yang ingin saya tanya. Ya, terima kasih semuanya, ini biar saya mikir ya. Nah untuk pertanyaan hambatan, kita semua udah pasti sadar bakal ada hambatan. Apalagi dari dunia yang kapitalis ini pasti ada hambatan dari segi uang atau ya. Mungkin kita kasarnya emang biasanya di dunia ini kita tuh nggak bisa apa-apa tanpa uang untuk menjalankan program itu juga kan. Nah tapi paslon kita ini nanti mereka akan mengalokasikan dan juga mensirkulasikan APBD dengan APBN agar bisa untuk uangnya itu menyeluruh untuk seluruh prasarana dan sarana untuk mewujudkan program-program yang kami ajukan. Mungkin ada lagi?
aku izin mungkin mau bertanya kepada Bu Yasmin dan juga Pak Arif. Nah, terkait juga kan bahwa tadi visi misi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu tadi untuk nomor urut K1 itu kan lebih kepada ke generasi muda gitu kan. Nah, mungkin ada timbul pertanyaan nih, kalau generasi muda itu kan identik dengan namanya proses pendidikan. Nah, kalau boleh bertanya, apa ya program kerja yang ditawarkan atau visi misi yang ditawarkan oleh pasangan calon 01 terkait dengan pendidikan itu sendiri, Pak? Baik, untuk program itu sendiri saya menjawabnya itu misalnya dengan peningkatan daripada program beasiswa dan pendidikan program itu sendiri. Misalkan program beasiswa untuk siswa yang kurang mampu di Indonesia dengan peningkatan anggaran serta juga kualitasnya agar semua kalangan siswa itu dapat beasiswa yang sama. Kemudian juga dari segi beasiswa luar negeri itu sendiri, kami akan berusaha agar siswa atau mahasiswa yang berprestasi itu sendiri mereka bisa mengembangkan kemampuan mereka untuk berkuliah di luar negeri tanpa terbatas oleh biaya dan segala macam masalah lainnya. Oleh karena itu kami di sini ingin dua hal itu bisa jadi satu program yang kami canangkan terlebih dahulu agar bisa lebih ditingkatkan di masa kepemimpinan daripada Bapak Arif dan juga Bapak saya itu sendiri. Jadi saya simpulkan nih teman-teman udah paham ya sama Iya sih, Udah. udah yakin dan paham dan sudah yakin. Jadi dan berharap paham. semua apa yang kita sampaikan ini sudah menjawab pertanyaan dan penasaran teman-teman Sudah terkait sangat paslon terjawab kita. ya. Nah, ini saya ingin tanya nih, kira-kira teman-teman mau nggak jadi tim kita? Jadi bagian dari tim sukses untuk menyukseskan Bapak Pasangan saya dan juga Pak Arif. Arif. Ini sebagai bagian Mau ya, dari mau Indonesia maju ya. Iya benar-benar. Iya. Lagi pula sebenarnya tadi tuh hanya kurang perlu diyakinkan dan tadi saat udah jawab semua keresahan kita udah makin yakin ya untuk menjadi tim sukses nih dari paslon sampai Untuk kami Indonesia bersedia. ini maju ya teman-teman semua. Oke. Oke teman-teman, karena tadi kita udah selesai rapat juga bareng Bu Yasmin ya sama Pak Arif, mungkin langsung aja kali ya kita mencar gitu karena udah di sini juga udah ada dua kampus terdekat nih, udah ada UNAN sama UNP ya teman-teman. Mungkin kita bisa langsung bagi dua tim aja. Boleh. Sama pasar berdua ya. Oke, Putih sama Fasa, kalian ke Unan. ke UNAN ya. Berarti kita ke UNP nanti. Oke. Semangat guys. Aku yakin teman-teman kita bisa juga ya. Semangat Ranti. Semangat. 01 Semangat. pasti bisa. 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 Yuk. Semangat. Langsung aja kalian. Halo, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, aku Tengku Fasa dan juga teman aku Putri Baida. Kami di sini selaku mahasiswa yang merupakan tim sukses dari calon presiden kita yaitu Arif Muhammad dan juga Pasya Ungu. Gitu. Nah, jadi mungkin selebarannya tadi udah dikasih oleh Putri Baida. Nah, teman-teman cuma melihat gambarnya saja nih, tapi tidak tahu visi misinya. Nah, kami akan menyampaikan visi misi dari kedua pasangan ini yang akan disampaikan oleh Putri Baida. Jadi, Putri Baida. Baik, saya akan menyampaikan visi misi dari pasangan Pak Saungu dan Arif Muhammad. Visi kami adalah mewujudkan sumber daya manusia Sumatera Barat yang berkarakter serta memiliki skill dalam menghadapi teknologi saat ini. Misi kami yang pertama adalah meningkatkan pemahaman mengenai literasi teknologi untuk menghadapi era 4.0. Yang kedua adalah memasukkan skill dalam kurikulum pendidikan saat ini untuk menghadapi era 4.0 untuk kesiapannya. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kesiapan segala sumber daya dalam menghadapi teknologi yang ada. Nah, tadi sudah disampaikan nih visi misinya oleh Putri Baida. Mungkin ada nggak pertanyaan nih dari teman-teman selaku mahasiswa yang ingin bertanya kepada kami selaku tim suksesnya? Ya Kak, Bang, sejujurnya saya sendiri itu merasa ganjal dengan visi misi yang Kakak dan Abang sampaikan tadi. Tapi sebenarnya saya suka sih karena fokus sasarannya itu kan untuk generasi muda ya. Karena kita tuh memang generasi muda itu harus melek teknologi. Namun bagaimana dengan pihak masyarakat usia lain gitu yang nggak terjamah, yang awam dengan teknologi ini? Apakah pasangan calon presiden dan wakil presiden periode mendatang ini punya program yang serupa gitu untuk seluruh lapisan masyarakat agar rata kan kita semuanya gitu. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya ya. Kami menyadari bahwa program kami ini memang berfokus pada muda-mudi seperti teman-teman sekalian kan. Nah, maksud dari program kami ini adalah agar generasi muda saat ini memiliki pemahaman yang baik mengenai teknologi. Karena nantinya generasi muda seperti teman-teman sekalian adalah yang akan menjelaskan kepada masyarakat pemahaman mengenai literasi teknologi.
Nah, pasangan calon kami ini nantinya akan memfasilitasi pemuda dan pemudi yang terpilih untuk mengadakan penyuluhan kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai teknologi. Sehingga program kami ini sebenarnya tidak hanya berhenti di generasi muda saja, tapi nanti generasi muda akan meneruskan kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada gitu. Nah, tadi itu pertanyaan pertama dari Sania mungkin sudah dijawab oleh Aisyah gitu kan. Apakah ini ada teman-teman dua orang lagi nih, ada yang punya bertanya enggak? Ya, Pak. Jadi di visi misi tadi kan sudah disampaikan bahwa adanya pemerataan teknologi. Nah, seperti kita ketahui banyak dampak negatif dari teknologi sendiri. Salah satunya yaitu memanjakan aktivitas pada masyarakat. Nah, jadi apakah pemerataan teknologi ini baik bagi produktivitas masyarakat nantinya? Nah, kalau pertanyaan ini aku aja yang jawab ya. Nah, jadi dalam teknologi ini semua itu memang bisa menjadi hal negatif gitu. Tetapi kita di sini akan membuatnya itu menjadi hal sebuah positif karena juga kita tahu hal yang kami lakukan itu seperti akan meningkatkan literasi pendidikan dan juga membuat masyarakat itu seperti santai saja gitu. Mau pembayaran juga bisa dilakukan secara online melalui m-banking, seperti pembayaran e-tol gitu atau bermacam-macam lainnya. Pokoknya masyarakat itu akan dimudahkan dengan adanya teknologi gitu. Nah, mungkin itu saja jawaban dari pertanyaan Pak tadi. Bang, Pak, aku mau nanya. Kan ngomong-ngomong nih, kalau terkait kebijakan infrastrukturnya sendiri itu gimana, Kak? Soalnya dari visi dan misi yang disampaikan tadi itu nggak ada tuh mengenai kebijakan pembangunan infrastruktur. Nah, sedangkan di Kota Padang sendiri tuh misalnya nih di Siteba kan sering banjir tuh. Terus pemerintah tuh nggak ada tindakan atau solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Terus ada dampaknya misalnya perusakan jalan itu kan membolong tuh. Kan juga rawan kecelakaan jadinya kan. Habis itu kalau airnya naik tuh jembatan penghubung di daerah itu kan anjlok. Nah, jadi gimana tuh solusi dari Bapak Capres dan Cawapres yang Kakak tahu gitu? Baik, solusi yang kami tawarkan itu adalah pertama, kami akan berkomunikasi dengan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mengatasi permasalahan. Contohnya kan permasalahan banjir ini. Tapi kan seperti yang kita ketahui, permasalahan banjir atau infrastruktur lainnya itu kan tidak cuma ada di satu kota, tidak ada cuma satu daerah seperti Seba saja, melainkan di seluruh daerah yang ada di kota dan seluruh kota yang ada di Indonesia kan. Nah, ini yang sudah kami atasi, bagaimana agar penanganannya itu merata loh gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada permasalahan, penanganannya sudah ada dan itu dilakukan secara merata ke seluruh daerah yang ada di Indonesia. Mungkin itu sih tadi pertanyaan, mungkin kebingungan teman-teman terkait visi misi dari pasangan dan capres dan cawapres yang kami dukung itu, yaitu yang ingin kami sukseskan. Mungkin itu saja kesaksian dari kami ya pada teman-teman semua. Jangan lupa untuk pilih nomor 1 untuk demi Indonesia yang lebih maju. Insyaallah ya Kak, insyaallah. Terima kasih, sampai berjumpa lain kali. Hati-hati di dalam. Jalan Bang, Kak. Dadah. Udah, nanti kita udah sampai di mungkin langsung aja kali kita cari teman-teman mahasiswa. Ya, teman-teman mahasiswa ada di ngumpul di sana. Yuk, di situ ya. Yuk. Halo adik-adik, permisi. Lagi pada sibuk ya? Enggak sih, Kak, lagi tugas. Oh, lagi ngerjain tugas aja. Izin ganggu waktunya sebentar. Iya. Kalau boleh tahu kakak-kakaknya dari mana ya? Oke. Nah, mungkin dari teman-teman kemarin udah menyaksikan dari televisi kan ya bahwa calon-calon pilpres untuk tahun 2024 udah mengambil urutannya masing-masing. Dan kami dari nomor urut 01 sebagai tim sukses dari Bapak Pasa Ungu dan juga Bapak Arif. Kami adalah tim suksesnya. Wih, Mbak kampanye aja nih. Jadi gimana nih, kayak apa nih programnya? Iya, benar banget nih, seperti yang sudah Adik bilang tadi ya, kan sudah masuk masa kampanye. Nah, kebetulan di sini kami ingin mengajak, besar sekali ya keinginan kami untuk mengajak adik-adik, yuk kita sama-sama memilih paslon 1 karena nih visi misinya tuh benar-benar inovatif sekali adik-adik dan juga calon presiden milenial gitu ya. Benar jadi sekali. sangat digital banget. Inovatif gitu, jadi besar sekali karena bisa dilihat dari visi misinya. Sebelum itu kita belum kenalan mungkin. Boleh kenalan. Puja, oh Kak. Puja ini lah Ila ya kali ini coba. Gibran. Oh, Masya Allah, Gibran. Puja, Kak. Gibran ya, Kak. Mohon maaf ya Puja, Puja jatuh. Makasih ya, Kak. Nah, untuk kalau misalnya nih misalnya di Kerabuan mungkin tadi boleh dibagi sama teman-teman gitu.
biar makin yakin ya buat milih paslon 1. Mungkin bisa dijelasin visi misinya apa saja. Terima kasih Kak Giva. Nah, jadi teman-teman boleh tuh mulai dari browsernya juga sendiri. Nah, untuk pasangan nomor 01 ini atas nama Bapak Pasha Ungu dan Bapak Arif memiliki visi dan misi. Nah, untuk visinya sendiri adalah meningkatkan dan mewujudkan sumber daya manusia di Indonesia yang berkarakter dan juga memiliki skill dalam mempersiapkan era teknologi pada saat ini. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut, ada 3 misi nih yang emang diutamakan dan menjadi fokus dari calon pasangan nomor urut 01 ini. Nah, yang pertama adalah meningkatkan pemerataan teknologi dalam mempersiapkan era 4.0. Dan yang kedua adalah memasukkan skill teknologi ini atau literasi teknologi dalam kurikulum pendidikan sehingga generasi muda bisa mempersiapkan era 4.0 itu sendiri. Dan yang ketiga adalah mempersiapkan seluruh sumber daya manusia di Indonesia ini dalam mempersiapkan era 4.0 itu sendiri. Oke teman-teman udah dengar tadi ya, itu sangat inovatif sekali, juga sangat milenial sekali, digital banget juga nih misi-misi dari paslon 1. Jadi kita sebagai mahasiswa saya rasa sangat tepat sih kalau misalnya teman-teman memilih paslon 01 dilihat dari visi misinya tadi, harusnya nggak ada keraguan lagi buat memilih gitu. Di sini kami ngajak teman-teman semua nih untuk yuk gitu bisa coblos nomor 1 gitu. Oke, sekiranya kalau misalnya masih ada yang bikin ragu nih buat milih paslon 1, bebas nih ya, kita sangat bersedia sekali ya gitu, misalnya ada pertanyaan atau apapun gitu. Biar makin yakin dan tidak ada keraguan untuk memilih paslon 1. Boleh kalau misalnya Ada sih ini ya, dari visi misi yang disampaikan tadi gitu. Kayak ada timbul keresahan gitu ya, atau pertanyaan gitu lebih tepatnya ya. Kalau misalnya kurikulum pendidikan 4.0 ini diwujudkan, gimana tuh masyarakat yang belum punya akses ke teknologi itu? Karena kita sama-sama tahu kalau misalnya masyarakat Indonesia itu belum semuanya gitu melek teknologi, ataupun mungkin keterbatasan juga untuk beli itu alat untuk teknologi itu tadi gitu kan. Iya. Itu gimana penanganannya? Oke, mohon maaf tadi namanya Detila ya. Oke, Detila. Kalau misalnya itu nggak perlu khawatir teman-teman semua. Itu sudah benar keresahan dari Detila. Mungkin karena kemarin 2 tahun online ya sistem pembelajarannya, jadi merasakan keresahan akan ketidakmenataan jaringan. Tidak perlu khawatir karena itu juga sudah menjadi kajian utama juga ya. Udah fokus gitu, bahkan dari sekarang nih paslon kami dari nomor 1 sudah mempersiapkan tim nih untuk mensurvei kira-kira daerah mana saja yang belum terjangkau ya pemenataan teknologinya di situ. Jadi udah mensurvei, terus juga sudah ada sebenarnya Detila beberapa solusi, tapi memang perlu penyempurnaan lagi seiring nih dengan masa kampanye ya dari masing-masing paslon. Jadi mereka bukan hanya kampanye tapi juga mempersiapkan dengan matang nih perihal ketakutan dari kekhawatiran juga dari Detila terkait ketidakmenataan jaringan di Indonesia gitu. Itu di situ nggak perlu khawatir ya saya rasa, karena tepat sekali Detila, karena Detila berangkat dari keresahan itu, maka saya rasa tepat sekali sih untuk mencoblos nomor 1. Itu sudah menjadi kajian penting gitu. Nah, untuk itu selain kepada fokus pemerataan jaringan juga nih ada Gibran Dedek Puja serta Detila, tadi tuh paslon kami Bapak Adi dan Bapak Pasha dan Bapak Ahmad maksud saya itu juga fokusnya kepada literasi digital, karena nanti jika permasalahan pemerataan jaringan ini sudah merata, perlu dong melek digital gitu. Nah itu fokus utama, jadi nggak perlu khawatir saya rasa terkait hal itu. Tapi nih Kak, sebenarnya kan saya udah nggak terlalu percaya ya sama pemerintah janjinya banyak gitu. Dari tahun-tahun sebelumnya juga program-programnya udah banyak. Ya pertanyaan saya itu adalah program-program sebelumnya itu mau dijalankan lagi atau gimana? Ini janjinya banyak soalnya kan. Iya. Emang keresahan dari masyarakat gitu kan ya. Nah ini kan kita sudah menyaksikan untuk periode sebelumnya juga kan. Jadi menurut kami kan memang untuk suatu program itu pasti akan ada kendala-kendalanya juga, akan ada hambatan-hambatan kenapa program tersebut tidak terjalankan. Nah oleh karena itu tadi terkait juga dengan pemerataan infrastruktur teknologi. Nah untuk pembahasan dengan program yang belum terjalankan itu sudah dibahas juga gitu. Jadi untuk calon pasangan 01 jika terpilih nantinya pada Pilpres tahun 2024, maka program-program yang tidak terjalankan tersebut akan dibahas kembali, akan dimasukkan ke dalam rancangan kembali. Nah, ketika program tersebut sudah tahap lulus dalam tahap perencanaan, maka akan dilaksanakan tentu programnya. Namun tetap dengan pertimbangan apakah program tersebut dapat memberikan keuntungan atau malah memberikan kerugian. Nah, itu tetap sudah dibahas oleh calon pasangan 01 tadi untuk program-program yang mungkin belum terjalankan gitu. Tapi teman-teman nggak usah khawatir karena kami sudah tahu juga, karena sudah pernah ketemu juga, dan memang
Bapak ini sangat-sangat top top. Iya, jadi sudah kalau misalnya masih relevan program di tahun kemarin yang masih bisa dijalankan, dijalankan ya Bu Ranti. Iya, benar. Nggak perlu khawatir gitu. Ini masih ragu apa nggak, harusnya udah beres. Sama saya ada. Ada apa nih? Ada Puja ya? Apa nih? Ada keraguan sih dikit kayak soalnya janji-janji manis pemerintah itu kan sering kali ya tiap tahunnya, tiap mau calonin gitu. Kira-kira apa sih yang dari paslon yang kakak-kakak apa ini tuh apa yang bisa kami pegang dari janji-janji apa yang gitu bisa loh. dipercaya, apa yang Iya. beda gitu. Iya sih, kalau misalnya dari saya pribadi juga sama sebenarnya sama Dek Puja juga, karena kebanyakan calon itu memberikan janji manis saja, tapi ya kembali lagi kan masing-masing pribadi juga punya karakteristik masing-masing. Kita tidak boleh menyamaratakan begitu ya Dek Puja. Dan saya rasa kemarin saat pemilihan nomor urut sudah melihat langsung ya gitu. Saya rasa dari pandangan pertama kita sudah bisa menilai sedikit banyaknya bagaimana itu, dan Ibu Puja bisa lihat ya mungkin sangat berjiwa juga. Dan kami nih, karena kami juga memilih untuk mendukung itu bukan karena tiba-tiba aja gitu, atau ada suatu dan lain hal, juga penuh pertimbangan. Karena benar kebetulan paslon 1 Bapak Pasa dan Bapak Arif ini benar-benar sangat mulia teman-teman semua. Jadi mereka di sini tuh menyampaikan kepada kami saat kami bertemu kemarin gitu, kita juga berbincang dan berdiskusi sedikit. Mereka menyatakan jika misalnya nanti terlepaslah dari terpilih maupun enggak, fokus mereka terhadap kemerataan jaringan dan juga literasi digital serta pendidikan, itu mereka tetap akan memberikan sumbangsi meskipun mereka terpilih apapun enggak gitu. Jadi mereka nggak peduli mau terpilih enggak, program itu tetap akan dijalankan gitu sebisa mereka tetap akan memberikan sumbangsinya terhadap perkembangan dan kemajuan ya dalam bidang teknologi maupun pendidikan. Jadi nggak perlu khawatir, itu benar-benar mulia banget. Iya benar. Ini Dek Puja udah nggak perlu pusing lah janji-janji manis kita, insya Allah ya. Insya Allah. Kalau misalnya paslon 1 nih beda lah daripada paslon-paslon yang lain. Karena itu tadi mereka mau kepilih mau enggak, karena tetap gitu. Ada program. sebisa mungkin memberikan sumbangsi gitu, Perubahan dalam gitu dan kemajuan pada Indonesia juga, karena berorientasi kepada masa depan juga kan, dan untuk kemajuan bangsa ya, rasa nasionalismenya tinggi banget gitu teman-teman. Ya, gitu. Ini masih ragu apa enggak nih? Kayaknya udah ada lagi Dila nih banyak keraguan ya. Boleh. Tapi nggak apa-apa deh. Benar-benar untuk memilih yang terbaik tentu kita perlu kritis dong. Benar banget ya kan, nggak boleh kita asal pilih nih. Saya suka banget nih pemuda yang seperti ini. Maaf dia pemudi. Oh pemudi. Iya. Terima kasih ya. Gimana ya? Ya karena lagi puasa mungkin ya, jadi agak belum ketiga saya. Dari penjelasan ibu tadi tuh sebenarnya udah sangat-sangat menjelaskan nih. Sebenarnya kami nggak ibu-ibu banget. Iya. Ya nggak apa-apa lah. Ini dari visi misi yang dibawakan itu tuh kayaknya lebih terfokus ke generasi pemuda aja ya. Tapi padahal kita sama-sama tahu nih kalau sebenarnya yang bakal milih nanti tuh dari banyak elemen gitu, entah ibu rumah tangga, petani dan lain sebagainya gitu. Yang memang fokus mereka bukan ke sini gitu. Banyak sektor lain yang masih jadi kendala bagi mereka, kayak sektor pertanian, sektor ekonomi dan hal lainnya yang mungkin mereka itu lebih mengutamakan itu. Nah, itu gimana tuh? Kalau soalnya orang tua kami kan juga backgroundnya juga ke sana gitu kan, di sektor itu juga. Dan apa sih yang bisa dibawakan oleh paslon ini gitu, untuk menjawab keresahan dari masyarakat gitu terkait dengan berbagai sektor yang masih mengalami kemunduran, bahkan kalau bisa kita bilang ya dari tahun-tahun gitu. Oke, ini yang mau jawab Bu Ranti apa saya nih? Boleh nih Kak Ranti ya kan dulu ya. Oke, Kak Ranti boleh dijawab nih keresahan Dila. Mungkin teman-teman tuh bakal mikir, oh kayaknya bapaknya fokus ke generasi muda aja gitu. Padahal kan ini nggak sih tadi Kak Ranti ngejelasin itu ada tadi visi dan misi gitu. Tadi kan ada namanya misi kan ya, meningkatkan pemerataan teknologi untuk meningkatkan literasi digital. Nah, literasi digital ini kita mencakup kepada seluruh elemen gitu. Jadi untuk generasi muda mungkin untuk mempersiapkan skill, kemampuan dan keahlian dalam menggunakan teknologi. Dan untuk ibu rumah tangga mungkin kan ya, kita bisa mempersiapkan skill dalam meningkatkan perekonomian keluarga gitu. Jadi pemanfaatan teknologi ini tidak sebatas kita generasi muda aja gitu. Untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak juga bakal ada pelatihan dari pihak-pihak pemerintah yang memberikan tanggung jawabnya kepada orang-orang ahli dalam bidang tersebut gitu. Jadi
teman-teman gak usah khawatir, jangan ngerasa bahwa oh bapaknya tuh fokus ke kita generasi muda aja gitu. Namun memang tadi kembalikan lagi bahwa kita generasi muda untuk dipersiapkan lebih baik untuk generasi emas pada tahun 2040 nanti. Iya benar banget sekali. Sedikit aja sebenarnya tambah dari saya biar teman-teman nggak ragu lagi dan makin yakin ya. Sebaik ini kalau misalnya terkait kan udah ada aja nih banyak masalah kemiskinan gitu kan di ekonomi gitu dan segala seluk-beluk lah permasalahannya sebelumnya. Nah itu seperti yang sudah dijelaskan, kita kan saking bijaksananya nih paslon 1 gitu, jadi mereka tetap meninjau ulang program-program lama yang mungkin masih relevan untuk itu. Dan alasannya kenapa sih paslon 1 ini Bapak Pasa sama Bapak Arief lebih fokus kepada digital, pendidikan dan kaum muda ya itu teman-teman, karena kan ada namanya usia non produktif sama usia produktif. Kita kan kalau misalnya usia, kita tahu Indonesia kenapa belum maju saat ini karena tingkat melek teknologi Indonesia itu masih sangat rendah teman-teman. Untuk itu kita nggak bisa merubah lagi generasi non produktif karena akan sangat sulit merubah kebudayaan itu akan sangat sulit untuk usia yang non produktif. Untuk itu di sini kenapa sasaran utama kami teman-teman mahasiswa, karena kita masih usia produktif nih, masih banyak yang bisa kita lakuin, masih banyak yang bisa kita ubah, yang kita pelajari. Untuk itu makanya kurikulum dulu dirubah untuk generasi-generasi yang masih usia produktif biar kelak nanti benar-benar melek di kita. Ini sehubung sebenarnya Devila dengan tadi keresahan akan ekonomi. Saya rasa teman-teman di sini semuanya juga belanja udah di e-commerce gitu kan, jarang lagi belanja langsung. Nah itu kenapa? Karena adanya teknologi kan. Untuk itu jadi semuanya sebenarnya saling berhubungan. Untuk itu generasi di bawah dulu nih benar-benar ditanami dulu biar melek teknologi, biar nggak gaptek lagi, biar bisa beradaptasi dan akhirnya Indonesia jadi lebih cerah di tahun ke depannya. Karena yang bisa kita jangkau usia produktif. Kalau untuk usia non produktif itu memang agak sulit, tetapi tetap akan diberikan program pelatihan. Jadi nggak usah khawatir. Gimana nih, Gibran masih ragu nih, deh Gibran? Puja udah. Kalau ada keraguan boleh ditanyakan. Kita feel free aja gitu. Lebih baik bertanya kan ya daripada supaya kita asal semakin pilih, yakin. daripada Iya. asal gimana. Tapi ya dilihat dari agen-agen seperti kakak-kakak yang mengunjungi kami, kayaknya bapaknya boleh dipertimbangkan. Boleh dipertimbangkan. Karena kami juga mempertimbangkan dahulu kan ya Iya. sebelum kami menjadi tim sukses dari Jadi Bapak. boleh ya nanti Boleh lah. dikembangkan kepada teman-teman yang lain untuk coblos nomor 1 aja. Oke, Kak. Terima kasih ya. Maaf ya ganggu waktunya. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih ya. Harapannya ini nggak wacana aja ya Kak? Ya, insya Allah. Semoga programnya dijalankan ya. Amin, insya Allah. Kami akan kawal, kita sama-sama kawal bisa. Nanti teman-teman boleh kepoin. Boleh, nanti bisa Nanti dikenalin di-share sama ke teman-teman yang teman-teman lain. Terima kasih banyak ya. Maaf ganggu waktunya. Ada bilang aja Gibran ya. Iya. Semangat. Kita share di Twitter ya. Oh, boleh. Makasih banget. Iya dong.